pagi teman-teman Jorevam. Terima kasih sudah mau menonton video kita lagi. Kali ini kita mau sharing menyangkut berapa sih kapasitas kolam untuk pemula yang perlu kita persiapkan, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman pemula yang mau memulai di pekarangan rumah seperti saya, kita harus menentukan budget kita pertama ya, budget untuk kolam. Kemudian kita harus juga menghitung budget untuk aerator, budget untuk pompa air, budget untuk filter. Nah, seperti itu teman-teman. Karena pada budidaya nila sistem RAS, kita tidak hanya cuman memiliki kolam ya, tetapi kita banyak biayanya itu di filter, di aerator, dan di pompa air. Jadi teman-teman, kita untuk menentukan kapasitas kolam, kita harus punya budget berapa dulu, dan yang kita inginkan seperti apa gitu. Jadi menurut saya sesuaikan dengan budget teman-teman. Misal budget teman-teman itu ada sekitar 3 juta misal ya, mungkin itu sudah memenuhi standar menurut saya untuk 1 meter kubiknya ya. Maksudnya seperti apa ya? Jadi kita misal punya satu kolam ini bisa terdiri dari banyak bahan ya. Maksudnya gini, kita bisa membuat kolam itu dari, misalnya kita punya kolam sisa yang nggak dipakai di rumah ya, atau kita punya terpal, atau kita punya tandon ya, tempat penampungan air gitu, itu bisa kita manfaatkan. Nah, tetapi teman-teman, untuk para pemula menurut saya ya, sebaiknya teman-teman memulai dari 1 meter kubik air dulu, atau bahkan bisa memulai dari tong air seperti yang saya lakukan dulu. Dengan menggunakan tong air, kita tidak perlu punya budget yang sangat banyak. Jadi dengan kapasitas air tandon, air tong ya, tong 200 liter, kita perlu filter itu hanya 40 liter ya, 40 sampai 60 liter. Jadi teman-teman kalau memulai sistem RAS dengan tong air 200 liter, kapasitas filter itu 20 sampai 30% daripada si jumlah kolam ikan tersebut ya. Ini kalau kita mau ngomongin belajar, sebenarnya tong air 200 liter itu bagus juga untuk belajar gitu teman-teman ya. Yang penting teman-teman di sini paham, untuk tong 200 liter kita butuh pompa yang berapa liter per jam. Nah, seperti teori yang kita bahas sebelumnya, untuk kapasitas 200 liter kolam 200 liter, kita butuh 1,5 sampai 2,5 kali ya. Jadi 1,5 sampai 2,5 kali pompa airnya. Nah, teman-teman bisa cari pompa air yang pas dan cocok, dan sesuaikan dengan ketinggian pompa untuk memompakan air. Nah, sesuaikan ya. Nah, teman-teman, untuk yang mau baru mulai gitu ya, bisa juga dengan tong 200 liter, bisa juga mungkin ada tandon yang 500 liter ya kan, bisa juga seperti itu, bisa juga dengan tandon 1000 liter. Tapi pada prinsipnya, semakin besar kolam kita, maka kebutuhan aerator, kebutuhan pompa air, kebutuhan filter juga akan semakin besar teman-teman ya. Tetapi semakin besar kolam tapi isi ikannya sedikit, itu tidak membutuhkan filter yang sangat besar seperti itu ya. Tidak membutuhkan filter yang sangat besar karena airnya diisi oleh ikan yang sedikit. Jadi standarnya teman-teman ya, rata-rata
1 meter kubik ya, kita lihat dengan sistem-sistem lain itu 150 ekor per meter kubik. Tetapi pada sistem resirkulasi itu bisa kita tingkatkan sampai, menurut senior-senior ya yang udah mencoba, itu bisa sampai 400 ekor per meter kubik ya. Nanti panennya di sekilo 4 teman-teman, seperti itu ya. Dan mungkin panennya bertahap ya. Kemudian teman-teman, untuk memulai ya, teman-teman bagus juga tidak menggunakan budget yang sangat besar, karena saya khawatir teman-teman menggunakan budget besar, nanti di tengah jalan teman-teman tidak mendapatkan hasil yang maksimal, teman-teman semangatnya berkurang, terakhir hobi ini terbengkalai, seperti itu ya. Jadi sesuaikanlah dengan kapasitas yang ada, alat-alat yang teman-teman sudah beli, untuk teman-teman lakukan di kolam teman-teman ya. Sebaiknya bagaimana sih kolam yang kita punya ya? Ada yang peta, ada yang bulat, ada yang mungkin ada yang oval ya, ada yang di tanah ya. Pada sistem resirkulasi kita biasanya menggunakan media, ada wadahnya ya, kolamnya, dan tidak di tanah ya, tidak di tanah ya. Biasanya kita menggunakan medianya berbahan plastik atau berbahan terpal gitu. Jadi ada juga yang menggunakan bahan dari semen ya, dan juga ada menggunakan bahan dari, mungkin ada yang bahan dari fiber gitu. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat, kebanyakan memang ada yang terpal ya, karena itu sangat gampang mendapatkan dan cepat untuk mengaplikasikannya ya. Kalau kayak saya kan pakai tandon ya, plastik ya. Itu menurut saya lebih gampang lagi, karena kita bisa membuat sistem SLO-nya itu langsung bolong dari atas gitu loh. Dibolongin dari atas, seperti itu. Itulah konstruksi kolamnya. Jadi kalau teman-teman punya budget ya, bagus beli tandon ya, menurut saya ya. Tandon itu ada yang tandon bulat yang memang di atasnya sudah dipotong, ada ya. Itu biasanya dari Profil Tank, itu tipenya TNA ya. Kalau saya sebenarnya ini memanfaatkan barang bekas teman-teman. Jadi ini tandonnya, ini tandon peta bekas CPO ya, saya bersihin, jadi saya bikin kolam. Seperti saya potong di atasnya gitu. Untuk video pembuatannya teman-teman bisa lihat, ada video pembuatan kolam saya di video sebelumnya. Nah, teman-teman, kenapa saya sarankan memilih tandon ya, atau terpal tapi berbahan orchid ya, terpaulin ya, bisa juga. Karena pada sistem resirkulasi, bahkan sistem-sistem lain ya, tapi sistem resirkulasi ini, air yang kita gunakan terus-menerus itu saja ya. Bahkan pada saat panen kita bisa untuk masuk ke dalam untuk panen, dan air itu tidak kita kuras gitu loh. Jadi kita menggunakan jaring, tinggal nanti kita masukkan jaring ke dalam, kita angkat, ikannya tinggal diambil. Bisa seperti itu. Apalagi dengan menggunakan tandon, karena tandon itu tahan ya kalau kita injak, dan dia tidak koyak ya. Kalau kayak terpal kan mungkin bisa koyak ya, gitu ya. Jadi kalau tandon ini tidak akan dia sobek ya, koyak ya, gitu teman-teman. Nah, teman-teman, sebaiknya bagaimana sistem resirkulasi? Apakah kita kasih atap atau tidak? Itu relatif teman-teman ya. Kalau saya sih menyarankan menggunakan atap, walaupun atap itu dari tepas ya, atau dari atap rumbia. Kenapa?
Karena nanti teman-teman waktu hujan tidak terlalu banyak air hujan yang terkontaminasi ke dalam kolam teman-teman. Sementara air pada kolam ikan sistem resirkulasi semakin hari dia akan semakin matang, gitu teman-teman ya. Semakin hari akan semakin matang. Sebaiknya teman-teman bikin atapnya. Atapnya gimana? Atapnya transparan atau tertutup gitu ya. Sebenarnya kalaupun misalnya atapnya tertutup seperti saya, tidak ada masalah teman-teman. Yang penting dari kiri dan kanan dia masih tetap ada masuk cahaya gitu. Ya bahkan ya di luar negeri kita lihat di YouTube mereka indoor ya. Mereka indoor. Untuk ikannya mereka pelihara indoor. Jadi menurut saya masih wajar-wajar saja kalau kita atap ditutup ya, atapnya tertutup, maksudnya tidak transparan gitu ya, itu masih wajar. Kecuali teman-teman mau berhidroponik lagi atau beraquaponik di atasnya, itu memang teman-teman harus transparan atapnya ya. Kenapa? Karena tanaman butuh cahaya yang banyak untuk dia berfotosintesis seperti itu. Jadi teman-teman mungkin kolam teman-teman sudah ada yang sudah ada yang belum gitu ya. Jadi dari kolam itu teman-teman harus berpikir bahwa bagaimana cara menghidupkan ikan di dalamnya. Bisa dengan metode apa saja, tetapi memang Jore Farm saat ini hanya membahas sistem resirkulasi. Apa sih yang paling penting? Yaitu di dalam air itu yang paling penting adalah kotoran ikan itu segera bisa terbuang. Itu pada sistem resirkulasi itulah yang paling penting. Sebelum berlama-lama di bawah, dia sudah bisa terbuang dari pipa SLO ya. Kemudian yang kedua, jika ikannya banyak ya, misal ada 400 ekor per kubi air, artinya kan padat nih. Berarti yang diperlukan atau yang dibutuhkan di situ adalah oksigen salah satunya teman-teman. Ya. Oksigen, sehingga oksigen tersebut dapat membantu penambahan oksigen pada air, sehingga ikan juga tidak kekurangan oksigen. Apa efeknya? Jika kekurangan oksigen, ikan akan lambat pertumbuhannya, teman-teman, ya. Oke. Jadi, teman-teman, berapapun kapasitas kolam kalian, pahami dulu standar-standarnya, ya. Artinya tadi jika misalnya mempunyai kolam dengan tong air 200 liter, berarti filter harus ada 20-30%-nya. Artinya teman-teman harus mempunyai filter itu sebanyak 20-30%-nya, sekitar 40-60 liter. Itu saja sih teman-teman filternya ya. Dan teman-teman harus juga perhitungkan nanti kapasitas oksigennya ya, kapasitas ikannya di dalam ya. Jadi per 10 liter ya, menurut senior maksimal itu di 4 ekor ya, 4 ekor panen di 250 gram ya. Jadi kalau ada 200 liter ya, dikali 4 aja ya per 10 liternya ya. Jadi maksimal nanti 80 ekor untuk ikan nila dipanen sekilo 4 gitu teman-teman ya. Maksimal ya. Jika kurang dari itu mungkin lebih bagus lagi karena tidak begitu padat ya. Idealnya kalau standar-standarnya, paling minimal 1 meter kubik ya, atau 1000 liter air itu diisi 150 ekor ikan. Itu biasanya di sistem lain di luar sistem resirkulasi ya. Jadi pada sistem resirkulasi memang bisa lebih
padat tebar ya teman-teman ya. Tapi harus diikuti dengan kapasitas pompa yang mumpuni ya, nggak bisa nggak mumpuni ya, kapasitas pompa air, aerator seperti itu. Nah teman-teman, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pagi ini, dan terima kasih sudah melihat video kita dan perjalanan kita dari awal tadi sampai ini 15 menit, mungkin sekitar 10 menit lagi saya sampai di tempat kerja saya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa memulai dengan kolam yang teman-teman sudah inginkan, dan saya siap untuk sharing kepada teman-teman melalui WA, melalui YouTube kita. Silahkan ditanya di komen, pasti saya balas karena saya ini hobi dan seneng berbagi ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman sukses dalam berbudaya nilai sistem resirkulasi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu juga di suatu saat ya teman-teman subscriber Jorefarm. Kita bisa sharing bareng-bareng ya. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share jika video ini bermanfaat. Mohon maaf ini videonya terus-menerus ini jalan-jalan karena kita ada waktunya di sini aja teman-teman, supaya teman-teman bisa lebih semangat lah mendapatkan pengalaman-pengalaman dari Jorefarm yang bisa dibagi ke teman-teman. Oke? Akhir kata kami ucapkan terima kasih buat yang sudah menonton, dan salam ternak dari Jorefarm.